Jumpa lagi dalam video pembelajaran kupas tuntas. Kali ini kita masih mempelajari materi besaran dan satuan. Dan materi kita kali ini yang akan kita bahas adalah dikenal dengan besaran vektor. Nah, apa ini besaran vektor? Nah, seperti pada video-video sebelumnya, kita telah tahu bahwa jadi besaran ini adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai. Jadi contoh misalkan panjang bisa diukur dan memiliki nilai, misalkan 2 meter. Massa. Jadi massa ini yang kita kenal hari-hari dengan berat. Jadi yang kita ukur dengan timbangan. Jadi misalkan massa badan 40 kg atau yang kita kenal dengan berat badan. Kemudian misalkan kecepatan. Jadi kecepatan ini misalkan kecepatan motor 10 meter per sekon. Ada juga misalkan gaya. Jadi gaya ini misalkan kita mendorong meja, berarti kita memberikan gaya dorong. Atau kalau kita menarik misalkan mobil, berarti kita memberikan gaya tarik. Dan gaya itu satuannya adalah Newton, misalkan 200 Newton dan lain-lain. Jadi banyak sekali contoh besaran. Nah, misalkan ada benda dengan massa 40 kg. Jadi misalkan orang ini massanya 40 kg. Nah, dari sini besaran massa ini telah kita ketahui bahwa dia adalah 40 kg. Tapi misalkan ada benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jadi misalkan ada mobil. Jadi bukan mobil, misalkan ada bola bergerak dengan kecepatan V. Jadi kecepatan simbolnya adalah V. Kalau massa simbolnya M. Jadi kecepatan misalkan 10 meter per sekon. Nah, di sini masih ada yang kurang. Jika bola ini bergerak dengan kecepatan V, atau katakanlah kecepatannya 10 meter per sekon, maka pasti bola ini bergerak. Nah, jika dia bergerak, maka dia harus ada arahnya. Jadi bergerak ke arah mana? Jadi jika pada kasus pertama ini sudah kita tidak lagi memerlukan informasi tambahan karena massanya ya memang sudah 40 kg. Tapi pada kasus kecepatan kita harus menambahkan informasi tambahan berupa arah. Jadi ke arah mana? Kan kecepatan 10 meter per sekon bisa saja ke atas, ke kanan, kiri, atau ke bawah, atau ke samping. Jadi dalam besaran kecepatan kita harus menambahkan informasi arahnya. Jadi misalkan dia bergerak ke arah kanan, maka kita tuliskan V sama dengan 10 meter ke kanan. Nah, jika sudah seperti ini, maka informasinya sudah lengkap. Begitu juga dengan, jadi bola akan bergerak ke arah sana, kanan. Misalkan dengan gaya, apakah gaya ini sudah informasinya sudah lengkap? Ini belum. Jadi misalkan ini gaya meja didorong dengan gaya F sama dengan 200 Newton. Nah, didorong ke arah mana? Jadi misalkan didorongnya ke arah kiri, maka kita harus menambahkan ke kiri. Jadi kita gambarkan itu seperti ini.
kiri. Jadi di sini ada dua perbedaan. Ada yang tidak memerlukan informasi tambahan. Jadi cukup saja nilainya sudah benar. Tapi ada yang harus dicantumkan arahnya. Jadi ada besaran yang harus dituliskan arahnya. Jadi dia memiliki arah. Ada yang tidak memiliki arah. Nah, seperti massa. Jadi massa ini ya hanya nilainya saja. Nah, besaran yang memiliki arah ini itulah yang disebut dengan besaran vektor. Jadi besaran vektor dia adalah besaran yang memiliki selain nilai, jadi nilai dan arah. Jadi dia dua, memiliki nilai dan arah. Jika hanya memiliki nilai, dia disebut dengan besaran skalar. Jadi besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Jadi itulah perbedaan antara besaran vektor dan besaran skalar. Jadi dia ada pada nilai dan arah, yang besaran yang satunya atau skalar hanya memiliki nilai. Nah, seringkali besaran vektor, misalkan ini bola, dia bergerak bukan ke kanan, bukan ke atas, bukan ke bawah, bukan ke kiri, tapi agak sedikit menyamping. Nah, maka ini susah untuk dilukiskan dengan kata-kata. Jadi, misalkan bola ada dengan kecepatan V20 meter per sekon ke arah sana. Jadi, bola kita tidak lagi bisa menggunakan kata-kata ke kiri atau ke kanan. Jadi kita harus menggunakan namanya garis dengan anak panah. Jadi besaran vektor itu dituliskan dengan sebuah garis dan anak panahnya. Jadi panjang garis ini itu menunjukkan besarnya. Jadi panjang ini adalah besar atau nilai dari besaran tersebut. Dan anak panah ini adalah menunjukkan arahnya. Jadi sebagai contoh, ada bola dengan kecepatan, jadi contoh bola dengan kecepatan 3 meter per sekon ke kiri. Jadi ini kita bisa tuliskan dengan V sama dengan 3 meter per sekon, dan kita gambarkan garisnya 1, 2, 3. Maka karena arahnya ke kiri, anak panahnya ke kiri. Bagaimana jika 5 meter per sekon ke kanan? Jadi kita bisa gambarkan V sama dengan 5 meter per sekon. Baru kita gambarkan garisnya. Karena dia ke kanan, maka 1, 2, 3, 4. Di ini 5 meter per sekon ke kanan. Nah, besaran vektor, jika ada besaran yang termasuk besaran vektor, maka di setiap simbolnya itu diberi tanda panah. Jadi seperti ini. Di atas simbolnya menunjukkan bahwa besaran tersebut adalah besaran vektor.
Nah, bagaimana jika besaran itu atau arah vektor itu mengarah tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke atas, ke bawah, jadi agak sedikit menyimpang? Maka itu biasanya digambarkan dengan menggunakan sudut. Jadi misalkan ada bola, dia bergerak ke arah sana. Jadi V sama dengan 2 meter per sekon. Jadi garisnya panjangnya 2. Nah, bagaimana menentukan arahnya? Jadi nilainya kan kita sudah tahu 2 meter per sekon, tinggal arahnya. Arahnya ke arah sana, tapi tepatnya ke arah mana? Nah, itu digunakan namanya diagram Kartesian. Jadi kita tinggal menarik garis seperti ini dan menarik garis seperti ini. Nah, garis ini namanya X, garis yang ini tegak namanya Y. Nah, arahnya bisa kita ketahui dengan mengukur sudut ini. Jadi sudut ini kita namakan misalkan sudut theta. Jadi ini dibaca theta. Jadi kemiringan ini tergantung dari sudut ini, misalkan 20 derajat, 30 derajat. Jadi kita tidak perlu lagi mendeskripsikan arahnya dengan kata-kata. Jadi kalau misalkan gaya itu ke kanan, maka theta itu 0 derajat. Kalau dia ke atas, maka theta itu ini 90 derajat. Nah, bagaimana dia kalau ke kiri? Ya, kalau ke kiri kita gambarkan diagram Kartesiannya secara lengkap seperti ini. Nah, ini adalah X, sumbu X, dan ini adalah sumbu Y. Jadi jika gayanya ke kiri, jadi misalkan gayanya ke arah kiri, seperti ini, jadi berarti dia mengimpit garis sumbu X ke kiri. Nah, dan sudutnya dihitung dari sumbu X ini. Jadi sumbu X ini. Jadi ini 90, ini 90, berarti totalnya 180 derajat. Bagaimana jika arah gayanya ke bawah? Nah, arahnya ke bawah, jadi kita hitung lagi sudutnya dari X sampai sini. Jadi ini sudutnya 270 derajat. Jadi bagaimana kalau arahnya menyimpang ke bawah seperti ini? Jadi kita bisa hitung sudutnya dari sini ya sampai ke arah ini. Jadi begitu, itu adalah cara menggambarkan besaran vektor. Nah, pada besaran skalar, kita ketahui bahwa dua buah besaran yang sejenis bisa dijumlahkan. Misalkan, ada 2 buah apel. Jadi ada 2 buah apel. Yang satu masanya jadi M 1 kg. Yang satu masanya setengah kilogram. Nah, berapakah massa kedua apel ini? Ya, kita tambahkan saja. Jadi, massa kedua apel ini ya 1 tambah 0,5 sama dengan 1,5 kilogram. Jadi, jika ini besaran pada besaran skalar, kita bisa menambahkan besaran yang sejenis. Nah, apakah pada besaran vektor juga berlaku demikian? Nah, pada besaran vektor, penjumlahan dan pengurangan itu tidak seperti sederhana dalam besaran skalar. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjumlahkan
2 buah atau lebih besaran vektor. Jadi pada besaran vektor yang pertama ada yang dikenal dengan besaran vektor yang searah. Jadi ada besaran vektor yang pertama segaris dan searah. Jadi segaris dan searah. Jadi bagaimana arti dari segaris dan searah? Jadi misalkan ada benda. Yang satu diberikan gaya tarik. Misalkan ini F. Jadi kita ketahui bahwa vektor itu, gaya itu simbolnya F. Karena dia vektor maka ditambahkan garis panah di atas. Misalkan ini 2 Newton. Itu ditarik ke kanan. Jadi kemudian ada lagi gaya dorong dari kiri ke kanan. Ini misalkan F lagi. Jadi pakai garis sama dengan 3 Newton. Nah, untuk membedakan F yang tarik yang sebelah ke arah kanan dan F dorong ini kita beri kode yaitu 1 dan 2. Nah, jika gayanya segaris dan searah, maka ini dua besaran ini sama halnya dengan yang ini bisa kita jumlahkan. Nah, kita bisa jumlahkan. Jadi, kita bisa tentukan F totalnya. Seperti ini massa totalnya. Jadi F totalnya kita jumlahkan saja F1 ditambah dengan F2. Maka kita dapatkan 2 tambah 3 atau F total sama dengan 2 tambah 3 5 Newton. Jadi di sini kita telah menjumlahkan gayanya jika segaris dan searah. Nah, jumlah gaya ini yang itu disebut dengan resultan gaya. Jadi resultan gaya. Jadi mencari resultan atau jumlah gaya-gaya yang berlaku pada suatu benda. Jadi jika ini kecepatan berarti resultan kecepatan. Jadi resultan besaran. Jadi jumlah dari besaran vektor. Nah, bagaimana jika gayanya segaris? Jadi gayanya segaris tapi berlawanan arah. Jadi misalkan segaris dan berlawanan. Jadi berlawanan arah. Jadi misalkan sama, ada benda didorong dari kiri dengan gaya F1 misalkan 3 Newton. Dan didorong dari kanan ke arah kiri dengan gaya F2 sama dengan 4 Newton. Nah, bagaimana cara mencari total gayanya atau resultan gayanya? Nah, cara mencarinya cukup mudah. Yang paling gampang adalah menganggap gaya yang ke arah kiri atau vektor yang ke arah kiri itu adalah vektor negatif. Jadi kita tuliskan jadi adalah vektor negatif. Jadi kalau kita mencari rate totalnya F total itu kan F1 ditambah dengan F2 ini. Karena F2 ini adalah negatif, maka dia menjadi F1 kurang F2 karena ini adalah negatif. Nah, hasilnya kita bisa hitung F1 3
F2 kurang 4 sama dengan negatif 1. Nah, karena hasilnya negatif, jadi F1 adalah negatif 1 Newton. Berarti karena kita telah menganggap jika ke arah kiri itu negatif, maka pastilah F1 Newton F1 sama dengan negatif 1 Newton itu adalah mengarah ke arah kiri. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Atau bisa juga kita gambarkan itu berupa gaya dorong seperti ini. F total sama dengan 1 Newton. Jadi ini F total. Jadi negatif ini menunjukkan arahnya ke kiri atau ke kanan. Nah, kasus yang ketiga, jika membentuk sudut Nah, contoh misalkan seperti ini. Ada benda. Jadi kita memberikan contoh supaya mudah dengan besaran vektor gaya. Ini bisa juga kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Jadi misalkan ada benda ditarik dengan sudut yang satu ke atas, yang satu ke kanan. Misalkan F1 3 Newton. Yang ini F2 misalkan 4 Newton. Nah, ini membentuk sudut ini misalkan benda. Jadi apakah ini bisa dijumlahkan? Nah, caranya agak sedikit berbeda. Karena dia bukan searah dan segaris, maka ada triknya. Gaya itu bisa jadi besaran vektor, jadi bukan gaya ya, besaran vektor bisa dipindah-pindahkan. Jadi ini anak panah ini bisa kita sorong kiri kanan atas bawah, asalkan jangan mengubah panjangnya dan arahnya. Jadi jika kita gambarkan kembali, ini F2 bisa kita gambarkan dengan secara tegak seperti ini. Ini F2 sama dengan 4 Newton. F1 ini kan dia seperti ini. Jadi F1 kita gambarkan lagi, ulang seperti ini. F1 sama dengan 3 Newton. Nah, jika kita pindahkan ujung jadi bagian F1 ini ke atas, maka dia akan menjadi seperti ini. Ini F2. F1 kita pindahkan ke atas. Jadi bagian pangkalnya ditaruh di ujung F2. Seperti ini. Jadi ini F1. Jadi ketika kita pindahkan, besarnya harus tetap 3. Jadi ini harus tetap 3 bagian. Dan F2 ini harus tetap 4. Nah, asalkan ujung vektor yang satu harus disambung dengan pangkal vektor yang lain. Nah, jumlahnya atau F totalnya adalah vektor yang ini. Nah, ini F totalnya. Jadi, cara mencarinya tinggal kita cari panjang garis ini. Panjang garis ini. Nah, kita pernah membahas di matematika, jika ada sebuah segitiga siku-siku, panjang garis miringnya ini adalah untuk mencarinya menggunakan rumus Pitagoras. Jadi, rumus Pitagoras seperti ini. Jika ada segitiga siku-siku di sini, ini A, ini B, ini C, maka C itu sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, seperti ini juga. Di sini kan segitiga siku-siku.
F1-nya dan F2-nya itu adalah A dan B. Sisi miringnya adalah F total, itu sama dengan C. Maka kita bisa tentukan F total sama dengan F2 atau F1 kuadrat. Jadi akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Jadi F1 F2 ini seperti A dan B. Itu sisi yang bukan sisi miring. Nah, jika kita masukkan nilainya, itu menjadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Itu sama dengan 9 tambah 16. Atau akar 25. Maka F totalnya sama dengan 5. Jadi F total ini sama dengan 5 Newton. Dia mengarah ke arah, dia menyamping. Jadi sudut ini bisa kita tentukan lagi, tapi nanti pada pembahasan selanjutnya.